Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 33. Sungguh menyakitkan. Lalu alasan di balik wajahmu yang merona ini? Kata Bima yang langsung dipotong oleh Nur. Udah nggak usah dibahas, kata Nur yang masih memalingkan wajahnya ke pemandangan di luar mobil Bima. Nur memejamkan matanya berpura-pura tidur agar Bima tidak lagi membahas masalah yang baru saja terjadi. Bima melajukan mobilnya menuju apartemen milik Cantika. Mobilnya berhenti tepat di depan pelataran apartemen. Nur merasakan laju mobil yang berhenti langsung membuka matanya sesaat Bima akan membangunkannya. Sudah sampai, kata Nur langsung melepaskan sabut pengamannya. Dia lalu akan membuka pintu mobil Bima, namun dicegah Bima. Dia meraih tangan Nur yang langsung menatap ke arahnya. Dia menarik tangan Nur hingga kembali terjadi kecupan mereka berdua. Tangan kanan Bima menahan kepala Nur, dia memperdalam kecupan itu. Bima melepaskan kecupannya, saat Nur sudah merasa kekurangan udara segar. Kedua kening mereka saling menempel dan saling mengatur nafas masing-masing. Aku sungguh tidak bisa menahan iman dari pesonamu yang sudah menjadi semangat bagiku, ibu jari Bima membelai lembut bibir milik Nur. Untuk kesekian kali jantung Nur berlari begitu cepat dengan wajah yang sangat merona. Membuat Bima semakin tidak sabar dan ingin kembali mengecupnya, namun Nur menahan menutup bibir Bima dengan tangan secara lembut. Jari jemari tangan Nur ada di atas bibir Bima. Senyum terkembang di wajahnya, dia lalu mengecup jari jemari membuat wajah Nur semakin memanas. Nur menurunkan tangannya dari bibir Bima, sebelah tangan Bima menahannya dengan menggenggam erat dan kembali mengecupnya. Bima, panggil Nur, mata elangnya menatap Nur. Ini sudah sangat malam, kamu juga harus beristirahat bukan? Sebentar lagi, aku ingin bersamamu sedikit lebih lama. Bima, aku juga harus istirahat, besok pekerjaanku akan sangat banyak. Besok akan ada banyak pesuruhku yang akan membantumu. Enggak, kali ini aku nggak mau pekerjaanku direbut lagi. Baiklah, tapi sebentar saja, aku ingin kamu ada di sini lebih lama lagi. Bima, aku merasa tidak enak dengan penghuni yang lainnya. Bima mengalah, dia merasa sedikit kesal lalu melepaskan tangannya yang menggenggam erat tangan Nur. Dia terlihat sangat imut dengan wajah yang cemberut. Nur hanya tersenyum melihat Bima yang sedikit memanyunkan bibirnya. Dia lalu membuka pintu mobil Bima, lalu melihat ke arah Bima yang masih terlihat cemberut. Dia lalu turun dari mobil Bima, berjalan memutar hingga berdiri di samping kaca mobil pintu Bima. Tok, tok, tok. Nur mengetuk kaca pintu mobil, dengan menekan tombol di sampingnya Bima membuka kaca mobil sepenuhnya. Dia sedikit bergeser ke tepi melirik Nur dengan wajah yang cemberut. Nur sedikit membungkuk mensejajarkan wajahnya dengan Bima. Kap. Tanpa terduga Nur mengecup pipi Bima membuat matanya membelalak lebar saat kehangatan kecupan itu mendarat dengan mulus di pipinya. Nur berdiri di samping mobil. Selamat malam dan selamat tidur, kata Nur segera berlalu pergi. Bima yang bermaksud ingin mengejarnya terhalang oleh sabuk pengamannya. Dia lalu membuka kaca mobil di samping kursi penumpang. Nur Lisa, apa kamu ingin membuatku tidak bisa tidur malam ini? Bima tersenyum senang dengan sedikit berteriak pada Nur yang berdiri di depan pintu kaca lobi apartemen. Senyuman manis tersungging di wajahnya, memberikan rasa hangat di hati Bima. Nur lalu melangkahkan kakinya menuju lift hingga pintu lift terbuka dan dia masuk ke dalamnya. Bima menghidupkan mesin mobilnya dan melajukan kembali ke kediaman Arsenal. Dalam hati dia berharap dapat bertemu dengan wanita miliknya di alam mimpi. Selamat tidur pemilik hatiku, semoga kita berjumpa di alam mimpi bidadariku, kata Bima dalam hati dengan senyuman manis tersungging di bibirnya. Suasana begitu cerah pagi ini,
dengan burung-burung yang berkicau di sana-sini seakan menyambut sepasang anak manusia yang akan menjalani peranan berbeda sebagai suami istri. Orang-orang di kediaman Arsenal tampak sibuk, begitu pula Nur dan anggota teamnya. Karena permintaan khusus dari Siska, semua anggota tim Nur dan termasuk dirinya memakai kebaya. Untuk kenyamanan dalam bekerja, Nur memakai celana palazzo batik dengan corak yang dominan berwarna hijau dan orange. Nur terlihat sangat cantik dengan rambut ditata rapi, menambahkan kecantikan yang hakiki padanya. Dia berdiri standby bersama anggotanya tim di samping sebuah stand tempat makanan kecil. "Mai Buni," panggil Maya menghampiri Nur akan mendekapnya. Bima dengan cepat memegang kerah baju Maya untuk tidak mendekati Nur. "Hei, baik sih yang narik-narik Akika." Maya melihat ke arah belakangnya. Bima menatap tajam dan dingin ke arah Maya yang langsung cengengesan melihat ke arahnya. Tuan Bima. Akika kira baik. Tenang aja Tuan Bima, hati Akika akan selalu untuk Tuan Bima. Jadi Tuan Bima nggak usah kombokur dengan Mai Buni, kata Maya dengan pedenya. Tatapan Bima semakin dingin dan tajam saat Maya memegang lengan Bima. Nur hanya tersenyum melihat tingkah Maya yang masa bodoh dengan tatapan dingin dari Bima. Cantika menghampiri Maya yang berdiri di samping Bima. "Mei, kamu di sini. Dari tadi loh aku mencari kamu," kata Cantika. "Ada apa sih Cin? Kok gelisah? Nyantai dong kayak di pantai," kata Maya. "Udah kamu ikut aku sekarang," kata Cantika langsung menarik tangan Maya menuju kamar pengantin perempuan. Bima berdiri di samping Nur, sebelah tangannya merangkul pinggang Nur dan berbisik di telinganya. "Kamu terlihat sangat cantik hari ini," puji Bima membuat Nur tersenyum. "Ternyata lu di sini," terdengar suara dari arah belakang mereka yang ternyata adalah Van Rius yang datang menghampiri Bima bersama Bastian dan Herdi. "Ada apa?" tanya Bima dingin dan datar. "Udah ayo ikut dulu bareng kita," ajak Van Rius segera menggandeng tangan Bima menuju ruang kerja Bima. "Nur, kita pinjam Bimanya sebentar ya," kata Van Rius berlalu pergi. "Dipinjam lama juga nggak apa-apa kok, kalau Bima di sini gue nggak bisa kerja. Pasti dia bakalan nyuruh orang suruhannya buat gantiin gue kerja." Guman Nur, terdengar panggilan di HT yang dipegangnya. "Mbak Nur monitor," panggilan akrab untuk Nur memulai pekerjaannya. Bima berada di ruang kerja bersama Van Rius, Bastian dan Herdi. "Ada apa kalian bawa gue kemari?" tanya Bima datar. "Gue udah tahu siapa pembunuh yang membunuh keempat para penjahat itu," kata Van Rius berubah serius. Dia langsung meraih ponselnya menghubungi Yuda, hacker kepercayaannya. Dia juga meminjam laptop milik Bima untuk video call pada Yuda yang berada di base camp milik Van Rius. Video call tersambung, Yuda tampak seperti mayat hidup dengan lingkaran mata panda di bawah matanya. "Ada informasi apa Yuda?" tanya Bima dingin. "Gue udah menemukan orang yang 85% mirip dengan pembunuh yang kita cari. Ini data-datanya sekarang gue transfer ke sana," kata Yuda sambil menguap. "Namanya Yoga, seorang pembunuh bayaran, buronan yang dicari polisi. Keahliannya dalam meracik racun sangat hebat, sudah banyak yang menjadi korbannya," kata Yuda. Bima melihat data pribadi dari pembunuh bayaran. Bastian juga menyerahkan sebuah file pada Bima. "Ini hasil temuan gue dari keempat jenazah itu. Racun yang ada di jenazah itu racikan dari beberapa racun mematikan, termasuk racun bisa ular paling berbisa di dunia. Dan ini hanya bisa diracik oleh orang tertentu, dan bisa disimpulkan jika pembunuh bayaran ini dalangnya," jelas Bastian. Bima menatap foto pembunuh bayaran di laptop miliknya. "Van Rius, kerahkan anak buah lu buat nyari dia. Gue merasa ada orang kuat di belakang rencana penculikan dan pembunuhan ini," perintah Bima. "Oke Bima,
Gua akan subnur foto nih pembunuh bayaran ke anak-anak, kata Van Rius. Herdi, perketat semua penjagaan baik di mansion juga di perusahaan. Seleksi ketat setiap bodyguard. Aku tidak mau kecolongan seperti waktu penculikan Nir, perintah Bima pada Herdi. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan dari luar ruang kerja Bima, pintu itu langsung dibuka Herdi. Tuan muda, Tuan ditunggu Tuan besar dan Tuan muda Rido di kamar, ucap Maid yang tampak masih muda yang baru bekerja di mansion Arsenal. Maid itu terpana saat melihat keempat pria di depannya. Siapa kamu? Tanya Herdi dingin pada Maid baru itu. Nama saya Nadira, saya Maid baru di sini, kata Nadira menundukkan pandangannya, matanya sempat menatap ke arah Bima yang serius menatap layar laptop. Jadi dia Tuan Bima Arsenal, lebih tampan daripada di koran yang kulihat. Aku senang banget bisa kerja di sini, inilah kesempatanku buat dekat dengan Bima Arsenal, kata Nadira dalam hati. Apa lagi yang kamu tunggu? Tanya Herdi dingin pada Nadira berdiri mematung di depan pintu ruang kerja Bima. Saya permisi, kata Nadira pergi meninggalkan ruang kerja Bima. Herdi menutup pintu ruang kerja Bima kembali, dia meraih ponsel miliknya untuk menghubungi manajer bagian tenaga kerja di perusahaan untuk mencari tambahan bodyguard yang terpercaya, loyal dan disiplin. Tuan muda saya sudah menghubungi bagian tenaga kerja, secepatnya mereka akan mencari para bodyguard sesuai dengan yang Anda mau, kata Herdi. Baiklah, kalian sudah boleh pergi. Gue akan ke kamar Kak Rido, kata Bima melangkah pergi menuju kamar Rido. Rido tampak gelisah dan gugup, Sutomo pun memberi beberapa wejangan untuk Rido. Tidak lupa pula dia juga memberi semangat pada putra pertamanya yang sebentar lagi akan menjadi kepala keluarga. Bima bergabung dengan Sutomo dan Rido. Lu udah siap Kak? Tanya Bima melihat Rido yang tampak begitu gugup. Ya, katanya menghirup nafas dan membuangnya perlahan. Salah seorang bodyguard mengetuk pintu kamar Rido, dia memberitahu jika acara akad nikah akan segera dimulai. Suasana di halaman mansion Arsenal tampak ramai dengan kedatangan sanak keluarga dan sahabat dari keluarga Arsenal. Nur dan anggota teamnya tampak begitu sibuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Nur menatap ke arah tamu yang berdatangan, di antara tamu yang datang ada dua orang tamu yang menarik perhatian Nur. Raisa. Aldo, kata Nur pada diri sendiri. Anggota tim Nur yang berdiri di sampingnya menatap heran pada Nur menatap lama ke arah tamu. Mbak Nur kenapa? Ada yang Mbak kenal? Tanya anggota tim Nur. Sepertinya sih, tapi Mbak ragu juga. Takutnya entar salah orang. Lebih baik kita balik kerja, jangan lupa buat cek stoknya ya, kata Nur. Baik Mbak, kata anggota tim Nur. Prosesi acara akad nikah berjalan dengan baik dan hikmat, semua orang memberi selamat pada pasangan pengantin baru yang baru saja resmi. Di salah satu sudut tempat, seorang perempuan dengan memakai kacamata hitam tampak tersenyum smirk. Matanya di balik kacamata hitam itu tampak mengawasi dengan seksama setiap sudut tempat di kediaman Arsenal. Perempuan itu juga tampak menatap lekat keluarga Arsenal yang tampak berbahagia saat itu. Kalian nikmati saja saat ini, sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Kata perempuan misterius itu dalam hati dengan menyunggingkan senyum smirk di wajahnya. Setelah cukup mengamati, dia melangkah pergi meninggalkan kediaman Arsenal. Bima dari kejauhan menatap heran pada perempuan misterius itu. Dia segera mengejar perempuan itu namun kehilangan jejak saat di parkiran. Nur baru keluar dari toilet tidak sengaja menabrak seorang perempuan di depannya. Maaf, kata Nur langsung menatap ke arah perempuan yang ditabraknya. Tidak apa-apa, kata perempuan itu terkejut saat melihat Nur. Raisa.
Panggil Nur dengan senang. Perempuan yang ada di hadapan Nur yang tak lain adalah Raisa, sahabat Nur sewaktu masih kuliah. Raisa sangat terkejut saat melihat Nur di hadapannya. "Nur," katanya pelan, raut wajahnya tampak gelisah dan takut. Nur langsung mendekap Raisa, sahabat yang sudah sangat lama tidak pernah dijumpainya. "Kamu apa kabar, Sa? Kapan kamu balik dari Aussie?" tanya Nur, namun pertanyaan darinya tidak dijawab oleh Raisa. "Maaf, permisi," kata Raisa dengan cepat berlalu pergi meninggalkan Nur yang heran melihat tingkah Raisa yang aneh. "Raisa, kenapa?" Dia terlihat gelisah dan ketakutan. Guman Nur dalam hati. Nur lalu kembali ke tempat acara untuk membantu anggota timnya. Saat Nur menghampiri salah satu anggota timnya, Cantika melambaikan tangan ke arahnya. Cantika sedang berdiri di samping Siska, Reni dan Oma Ayu. Di hadapan mereka berempat ada seorang perempuan yang usianya tidak jauh berbeda dengan Siska. Cantika memanggil Nur untuk mendekat ke arah mereka. Saat Nur menghampiri mereka terdengar suara yang sangat dia kenal. "Tante, ini event manajer yang saya ceritakan," kata Cantika memperkenalkan Nur pada perempuan yang membelakangi Nur. Perempuan itu membalikkan badannya melihat ke arah Nur, dia sangat terkejut, begitu juga Nur. HT yang sedari tadi dipegangnya jatuh ke tanah, kilasan bayangan masa lalunya yang dihujat serta difitnah terbayang jelas di ingatannya. "Nyonya," kata Nur pelan, perempuan yang terlihat seumuran dengan Siska menatap nanar dan sinis pada Nur. "Dialah Dian, ibu kandung dari Aldo, sahabat Nur. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kau di sini," kata Dian dengan sinis membuat tanda tanya besar pada Cantika, Siska, Reni dan Oma Ayu yang berdiri di samping Dian. "Kamu mengenal Nur, Dian?" tanya Siska heran. Jadi event manajer yang kamu banggakan itu adalah perempuan tidak jelas ini, Siska," kata Dian mulai menghina Nur. Siska tampak kesal saat Dian mulai menghina calon menantunya. "Nyonya Dian, aku harap kamu tahu batasanmu. Bagaimana bisa kamu menghina calon menantuku?" Siska terlihat kesal. Tamu yang hadir mulai memperhatikan Siska yang tampak kesal. "Apa? Calon menantu? Apa aku tidak salah dengar, Siska? Kamu akan menjadikan wanita ini menantumu tanpa kamu ketahui bagaimana dia yang sebenarnya," kata Dian menatap sinis Nur yang hanya diam 1000 bahasa. "Maaf Nyonya, tapi Anda sudah sangat keterlaluan menghina pegawai saya dan saya bisa menuntut Anda dengan tuntutan pencemaran nama baik," kata Cantika membela Nur. Maya yang semula berdiri bersama Vanrius, Bastian, Herdi dan Bima mulai menghampiri Nur yang mulai tampak pucat. "Seharusnya kamu memeriksa latar belakang wanita yang kamu perkerjakan. Asal kalian semua tahu jika wanita dengan tampang yang sok alim ini adalah wanita yang tidur dengan pria manapun untuk bisa mendapatkan uang. Wanita ini juga sudah memperalat putraku Aldo untuk memberikan uang untuk mengobati ibunya. Padahal uang itu dia pergunakan untuk berfoya-foya bersama ibunya yang juga seorang wanita sialan," kata Dian yang menghina ibu Nur yang membuatnya sangat marah. "Nyonya, Anda bisa menghina saya sesuka hati Anda. Tapi jangan pernah Anda menghina ibu saya," kata Nur dengan mata berkaca-kaca. "Alah, jangan sok alim kamu, perempuan rendahan sepertimu memiliki niat yang busuk. Menjerat pria kaya hanya untuk mengambil hartanya. Siska, kamu jangan menerima perempuan seperti dia, di kampusnya saja dia terkenal dengan predikat wanita sialan. Aku heran kenapa pihak kampus tidak jadi memberhentikan dia, mungkin saja dia sudah tidur dengan para pria-pria itu," kata Dian semakin menghina Nur. Bima mulai geram, tangannya terkepal kuat, dia sangat marah mendengar hinaan yang diucapkan pada Nur. Dia ingin menghampiri Nur namun dicegah oleh Siska yang mulai terpengaruh dengan ucapan Dian.
Dia akui belum begitu mengenal Nur, saat sahabat baiknya membeberkan masa lalu Nur membuatnya kesal dan marah. Dia merasa dirinya sudah ditipu dengan wajah dan tingkah laku Nur yang polos. Heh nyonya, tuh mulut isinya sampah semua yang keluar hanya kotoran yang bau menyengat, kata Maya membalas penghinaan Dian. Dia langsung memasang badan di depan Nur. Apa kamu bilang? Kata Dian semakin kesal. Mulut Anda itu lebih busuk dari bak sampah, kalau nggak tahu apa-apa jangan nyebiarin fitnah yang nggak benar. Anda mau dituntut karena sudah mencemarkan nama baik karyawan Pearl Stars. Apa buktinya kalau Nur melakukan hal itu? Ancam Maya pada Dian. Tidak perlu bukti, karena Raisa calon menantu saya yang menceritakan semua keburukan dari perempuan ini, kata Dian. Nur sangat terkejut saat mendengar nama Raisa disebut oleh Dian. Orang yang paling dia percayai merupakan dalang dan otak dari penyebaran fitnah. Dasar emak-emak tukang gibah, hanya tahu sebelah sisi tanpa tahu kenyataan yang sebenarnya, pantesan aja tuh mulut isinya sampah. Yang keluar semuanya sampah yang busuk, kata Maya. Dasar pria siluman, berani kamu ngatai saya, kata Dian geram. Ih tatut. Emak tukang fitnah ngamuk. Ngaku dari kalangan jet set tapi mulut kayak emak-emak gibah tepi jalan, hina Maya. Nur memegang tangannya. Mei. Udah, kata Nur wajahnya kini sudah dihiasi dengan air mata. Aldo yang baru kembali dari mobil membawa bingkisan hadiah yang tertinggal tertegun saat semua orang menatap ke satu arah. Dia melihat ibunya yang tampak berkata tidak sopan seorang perempuan muda. Loh mama kenapa marah-marah seperti itu? Raisa kemana? Kok enggak bersama mama? Guman Aldo dalam hati. Dia lalu mendekat ke arah Dian yang masih sibuk menghina dan merendahkan perempuan di hadapan Dian. Ma, ada apa ini? Tanya Aldo terkejut saat melihat Nur dihina habis-habisan oleh ibunya. Nur. Panggil Aldo, Nur hanya diam dengan mata berkaca-kaca. Hatinya begitu hancur saat mengetahui teman dekat yang telah dianggapnya saudara telah menusuknya dari belakang. Siska sangat kesal dan marah dia lalu mendekat ke arah Nur. Nur, sebaiknya kamu tinggalkan tempat ini sekarang juga. Aku tidak pernah menyangka perempuan dengan tampang polos sepertimu ternyata seorang perempuan rendahan. Kamu tidak pantas bersanding dengan putraku, tinggalkan tempat ini sekarang juga, usir Siska pada Nur. Mom. Jangan usir Kak Nur Mom. Belum tentu yang semua dituduhkan itu benar, bela Reni. Reni, lebih baik kamu diam. Ini bukan urusan kamu, kata Siska tegas. Tan, jangan percaya sama nih mulut sampah. Nur bukan cewek yang seperti dituduhkan, semuanya itu fitnah yang sengaja disebarkan, bela Maya. Saya sangat mengenal Dian. Kami sudah bersahabat sangat lama dan dia selalu mengatakan kebenaran, bela Siska pada Dian sahabatnya. Semua tamu yang hadir mulai berbisik-bisik dan menghujat Nur dengan kata makian. Nggak ngangka gua, cantik-cantik ternyata gak jelas. Berapa tarif semalamnya Neng? Hahaha. Dasar. Hinaan dan hujatan keluar dari mulut mereka persis dengan apa yang Nur alami saat dia masih kuliah. Cantika yang akan melawan balik langsung dicegah oleh Nur yang menyadari jika semua itu akan percuma. Mereka hanya akan mendengar apa yang mereka dengar tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Nur menghampiri dan berdiri di hadapan Siska, dia membungkukkan badannya sedikit dengan hormat. Maafkan saya Nyonya Arsenal, acara Anda menjadi kacau. Saya minta maaf tulus dari hati dan selamat buat Anda Nona Amanda semoga pernikahan Anda menjadi pernikahan yang samawa, kata Nur, mata Nur berkaca-kaca merasa sakit dan pedih di hatinya. Bukan karena hal penghinaan yang dilayangkan kepadanya, tapi rasa sakit saat sahabat yang ia percayai dan telah dianggapnya saudara tega memfitnah dan menusuknya dari belakang. Nur Lisa.
Aldo dan Bima dengan serempak memanggilnya, namun Nur tetap melangkah pergi meninggalkan kediaman Arsenal. "Aldo, untuk apa kamu memanggil wanita yang itu?" kata Dian marah. Maya dan Cantika dapat melihat kesedihan yang dirasakan Nur, apa yang selama ini yang ditakutkan Nur benar terjadi. Bersambung.